nggak sih lo kepikiran, kok bisa ya HP yang hilang tetap bisa kelacak, terus kita bisa tahu nih lokasinya di mana? Kok bisa ya? Halo kawan Ji, balik lagi di channel Geo and Beyond, channel yang seru buat lo yang suka sama geografi dan segala hal tentang dunia kita. Nah, di video kali ini gue bakal bahas nih, kenapa HP yang hilang masih tetap bisa kelacak dan ketemu nih HP-nya di mana. Nah, rasanya itu ada di sistem koordinat. Di video kali ini kita bakal ngebahas apa itu sistem koordinat dan apa aja manfaatnya di kehidupan sehari-hari kita. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, check it out. Sebelumnya kita samain persepsi dulu ya kalau bumi itu bulat. Jadi buat lo yang penganut teori bumi datar, skip dulu deh. Nah, bayangin aja bumi itu kayak bola dunia yang gede banget. Nah, buat mau ke satu tempat di bola dunia ini, kita itu butuh semacam alamat. Nah, alamat ini yang disebut dengan koordinat. Koordinat sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang atau biasa disebut latitude adalah garis-garis horizontal yang membentang dari utara ke selatan. Sedangkan garis bujur atau biasa disebut longitude adalah garis-garis vertikal yang membentang dari timur ke barat. Jadi di setiap titik di bumi itu punya alamat yang unik yang terdiri dari pasangan garis lintang dan garis bujur. Ada dua jenis sistem koordinat yang sering banget dipakai, yaitu ada sistem koordinat geografis dan sistem koordinat proyeksi. Satuan yang dipakai dalam sistem koordinat geografi adalah derajat, menit, detik, dan biasanya dipakai buat nampilin data spasial secara global kayak peta dunia. Sistem koordinat proyeksi merupakan hasil proyeksi permukaan bumi yang awalnya itu berbentuk bulat jadi peta yang datar, kayak peta yang biasanya kita lihat. Nah, hal ini bakal memungkinkan kita buat ngelihat lebih detail lagi dan lebih akurat lagi dari suatu lokasi. Contoh dari sistem ini itu ada yang namanya UTM atau Universal Transverse Mercator. Nah, sistem ini itu pakai satuan meter dan sistem ini sangat populer dipakai dalam SIG. Sistem koordinat proyeksi biasanya dipakai buat analisis spasial yang perlu akurasi tinggi, kayak perencanaan tata ruang, survei tanah, ataupun navigasi GPS. Ada banyak jenis proyeksi dengan karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Secara umum, proyeksi dibagi berdasarkan permukaan yang dipakai buat ngeproyeksiin permukaan bumi. Umumnya itu ada 3. Yang pertama ada proyeksi silinder, di mana proyeksi ini memproyeksikan permukaan bumi ke sebuah bidang silinder. Contohnya itu ada proyeksi Mercator. Yang kedua, ada proyeksi kerucut, di mana proyeksi ini memproyeksikan permukaan bumi ke sebuah kerucut. Contohnya itu ada proyeksi Albers. Dan yang ketiga, ada proyeksi azimutal atau planar, di mana proyeksi ini memproyeksikan permukaan bumi ke sebuah bidang datar yang menyentuh bola bumi. Contohnya itu ada proyeksi stereografik. Oke, sebelumnya gue udah sempat mention nih ada yang namanya UTM. Nah, sekarang gue mau jelasin nih ada 2 konsep penting dalam sistem koordinat yang saling berkaitan erat dengan pemetaan, yaitu ada UTM dan datum. UTM sendiri atau singkatan dari Universal Transverse Mercator adalah sistem proyeksi yang ngebagi bumi jadi 60 zona. Dan di setiap zonanya itu punya lebar 6 derajat bujur. Nah, sistem ini itu ngubah permukaan bumi yang bulat jadi bidang yang datar. Jadi lebih mudah buat diukur dan dianalisa. Sedangkan datum adalah titik acuan yang dipakai buat nentuin posisi suatu titik di permukaan bumi. Datum itu mendefinisikan bentuk dan ukuran bumi serta orientasinya terhadap pusat bumi. Kalau di Indonesia, umumnya itu kita pakai sistem proyeksi yang Universal Transverse Mercator atau UTM. Nah, dengan wilayah Indonesia yang cukup luas ini, Indonesia terbagi jadi beberapa zona yang dimulai dari zona 46 sampai zona 54. Nah, pembagian zona ini bertujuan buat ningkatin akurasi perhitungan jarak dan luas, terutama untuk wilayah yang luas kayak Indonesia. Sedangkan untuk datum yang biasanya dipakai di Indonesia, itu ada datum WGS 84.
WGS 84 merupakan datum geodetik global yang paling banyak dipakai saat ini. Nah, datum ini itu ngacu pada ellipsoid WGS 84 atau World Geodetic System 1984 yang merupakan model matematis dari bentuk bumi. Nah, sekarang kita udah tahu nih apa itu sistem koordinat dan apa aja manfaatnya di kehidupan sehari-hari kita. Nah, ibaratnya sistem koordinat itu kayak kunci ajaib yang bisa ngebuka semua informasi yang ada di bumi kita. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye-bye.